sudah lengkap, sudah berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Dalam waktu dekat, kami sampaikan dalam waktu dekat akan kami sampaikan langkah dari Subdit Kamnek Ditreskrim Polda Metro Jaya terkait tentang paripurna dari perkara ini. Kami akan sampaikan nanti. Sudah, artinya berkas perkara ini sudah dikirim kembali kepada kejaksaan. Makanya nanti dalam waktu dekat akan kami sampaikan dalam rangka apakah sudah P21 dan rencana. Seseorang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, yang saya dapat informasi sampai sekarang masih wajib lapor. Wajib lapornya batasnya di mana? Kan harus ada ketentuannya di situ ya. Apakah wajib lapor cukup selama 3 bulan, selama 6 bulan dan sebagainya. Ini harusnya dibuat peraturan kepolisian yang berkaitan dengan wajib lapor. Teka-teki berkas. Sebenarnya berkas ini bagaimana nasibnya? Nah, untuk itu saya beri latar belakang dulu sama Pak Ugro ya, sama Mas Roy. Kita tahu bahwa berkas ini oleh penyidik, oke, kita hitung dulu begini. Ini kan kasusnya kasus mudah sebenarnya. Dugaan fitnah, pencemaran nama baik terhadap sebuah dokumen yang diduga palsu, kan begitu. Diadukan atau dilaporkan oleh Jokowi pada tanggal 30 April. Setelah proses penyelidikan dinaikkan kepada proses penyidikan. Keluarlah sprindik pada tanggal 14 Juli. Ini tanggal-tanggal sprindiknya. Kemudian pada tanggal 7 November itu sudah ditetapkan tersangkanya. Tanggal 13 November diperiksa pertama kalinya. Kemudian tanggal 13 Januari, itu 13 juga ya, 13 Januari ini dilimpahkan berkas penyidikannya. Jadi kalau kita lihat waktunya proses penyidikan ke penyidikan, waktunya udah lumayan. Dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ya kan, Oktober, November, Desember, Januari, hampir 9 bulan. Proses penyidikannya hampir 9 bulan, dilimpahkan pada Januari 13. Tetapi karena dianggap kurang lengkap, maka dikembalikan pada tanggal 26 Januari. Nah, menurut KUHP lama karena menggunakan pasal peralihan, kalau pasal 361 ayat huruf A itu mengatakan kalau sudah masuk penyidikan maka menggunakan KUHP yang lama. Nah, kalau KUHP yang lama maka kesempatan untuk memperbaiki berkas itu hanya diberikan waktu 14 hari dan 1 kali saja. Berdasarkan pasal 138 ayat 2. Nah, 1 kali saja, jatuh temponya kalau dari tanggal 26 ke tanggal 9 Februari. Ini hitungan ketat. Ya, mungkin meleset-melesetnya ya sedikit-sedikit. Nah, kalau 9 Februari dan sekarang sudah tanggal 24 Mei ya. Hari ini 24 Mei misalnya, maka pertanyaannya, karena udah lewat jam dulu. Ya, maka pertanyaannya adalah kok bisa selama itu lampau waktunya. Jadi Maret, April, Mei, jadi 3 bulan lebih lampau waktunya. Nah, ini kan memunculkan pertanyaan, apakah berkas ini masih sah atau tidak untuk ditindaklanjuti? Nah, perspektif kita tentu mengatakan ini tidak sah ditindaklanjuti sehingga harus dihentikan. Itu menurut KUHP yang lama. Tapi menurut KUHP yang baru sama juga. KUHP yang baru mengatakan bahwa setelah berkas itu dilimpahkan, maka jaksa peneliti akan menentukan selama 7 hari untuk mengatakan berkas itu lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap, dikembalikan pada penyidik. Lalu dalam jangka waktu 14 hari, penyidik itu melakukan perbaikan. Tapi kalau jaksa peneliti mengatakan kurang lengkap juga, maka dikembalikan kepada penyidik. Dalam jangka waktu 14 hari, penyidik akan memperbaiki berkas dan sekaligus mengundang gelar perkara khusus. Nah, gelar perkara khusus itulah akan menentukan apakah ditindaklanjuti atau di stop kasus ini. Kalau mengatakan berkas ini lengkap dan bisa ditindaklanjuti, maka diserahkan kepada jaksa. Jaksa kemudian dalam jangka waktu 14 hari juga akan menentukan apakah dia akan
mengajukan ke presiden atau menghentikan kasus ini. Jadi kalau di KUHP baru memang waktunya akan lebih lama, ada 14 hari ya, kira-kira ada waktu sampai 42 hari, tetapi tetap saja lewat sudah dari waktu pelimpahan tanggal 13 Januari tersebut. Maka kita pernah menyampaikan kepada kejaksaan, baik KUHP lama maupun KUHP baru lampau waktu semua. Nah masalahnya adalah kasusnya ini, berkasnya ini ngendon di mana sekarang ini? Apakah masih ada penelitian 7 hari lagi? Dan lain sebagainya. Dan apakah kan secara teoritis tidak dimungkinkan lagi adanya pelimpahan? Maksudnya pengembalian berkas. Sebenarnya jaksa sudah harus menentukan apakah ini layak atau tidak untuk ditindaklanjuti. Nah, karena itulah saya dan kita semua memerlukan pendapat Pak Ugro. Bagaimana melihat fenomena ini? Silakan Pak Ugro. Jadi yang pertama, kasus laporan polisi Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya, ini menurut saya sudah out of date yang pertama. Karena dari waktunya, baik undangan KUHP, hukum acara pidana yang lama, Undang-Undang 8 tahun 81, maupun hukum acara kitab Undang-Undang hukum acara pidana yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Ya, waktunya sudah lewat, ya kan, sampai 1 tahun lebih. Jadi ini seharusnya tidak boleh terjadi karena seseorang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, yang saya dapat informasi sampai sekarang masih wajib lapor. Nah itu memang. Wajib lapor ini batasnya di mana? Kan harus ada ketentuannya di situ ya. Apakah wajib lapor cukup selama 3 bulan, selama 6 bulan dan sebagainya. Ini harusnya dibuat peraturan kepolisian yang berkaitan dengan wajib lapor. Tapi ternyata belum ada. Kemudian pencekalan, ya kan. Kalau ada yang sakit, misalnya harus berobat ke luar negeri, ini kan masalah HAM juga. Apakah kalau sakit karena sudah dicekal, kemudian harus RJ dulu baru bisa dicabut cekalnya? Itu kan juga nggak boleh, ya kan? Kemudian berkas perkara ini sudah ada restoratif justice, baik menggunakan hukum acara pidana yang lama ataupun hukum acara yang pidana yang baru. Dalam restoratif justice di hukum acara pidana yang lama ada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Yaitu surat perintah penghentian penyidikan. Ya, SP3. SP3. Nah, yang diberhentikan adalah peristiwanya, perkara. Jadi perkara sudah dikembalikan pada posisi 0 kilometer. Ya. Bukan orangnya. Ya. Dalam KUHP yang baru juga sama. Setelah ada kesepakatan, di situ pasal 79 yang nomor 4 adalah pencabutan laporan polisi dan SP3. Ya. Berarti ini juga sama. Di KUHP yang lama ada SP3, di KUHP yang baru ada SP3. Nah, kalau sudah SP3, memang di KUHP yang baru minta penetapan pengadilan. Kalau itu sudah jaminan tidak bisa pra peradilan. Tapi sama, kalau di KUHP yang lama, itu kalau sudah di SP3, siapa yang akan membuka berkas perkara ini? Ya, jadi waktu kejadian dan sebagainya ini kan sudah selesai, dianggap tidak ada. Ya. Kemudian kalau lamanya waktu yang tadi dikatakan Mas Refli dengan adanya pasal peralihan tadi, ya kan? Kalau di KUHP yang lama, kalau pihak jaksa 14 hari tidak mengembalikan berkas, dianggap penyidikan selesai. Tapi karena jaksa selalu mengembalikan berkas tepat waktu, ya harus dipenuhi. Tapi ini tidak bisa kembali seperti itu. Ini harusnya berpedoman pada peraturan Kejaksaan Agung atau peraturan Jaksa Agung. Ini harusnya ada pedoman seperti itu. Jangan sampai perkara digantung. Ya, jadi sekali lagi karena ini tetap menggunakan hukum acara pidana yang lama, berarti pedomannya adalah hukum acara pidana Undang-Undang 8 tahun 81. Jadi perkara ini akan sampai berjalan sampai kapan? Ya, jangan sampai nanti perbuatan dilakukan oleh penegak hukum ini, karena itu perbuatan dilakukan adalah setelah terbitnya hukum KUHP yang baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 dan kitab Undang-Undang hukum acara pidana yang baru juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, yaitu pasal 23 ayat 7 di situ. Jadi kesewenang-wenangan penegakan hukum ini bisa dilaporkan baik melalui kode etik maupun juga pidana di situ. Ya ini bahaya. Kalau mengatakan itu diskresi, bukan diskresi ini Pak ya? Bukan, ini sekarang hukum acara pidana yang baru kan sudah berlaku untuk perbuatan dilakukan setelah diundangkan. Betul. Ya. Di situ. Jadi ini hati-hati kalau akan diadukan ke misalnya ke Propam ya, karena ini kan perilaku menyimpang seperti itu, atau ke
Jamas misalnya jaksa agung muda bidang pengawasan itu juga bisa. Ya. Sehingga ke depan nanti kepastian hukum, kepastian penegakan hukum ini harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu, Mas. Oke ya, tapi masih menjadi misteri ya, karena begini, di Gimana ini ada berkasnya? ya di humas itu ada berita yang simpang siur. Jadi ketika ditanya bagaimana perkembangan kasus P21, ya humas mengatakan ya kita tunggu Dalam waktu dekat. dalam waktu dekat. Ya, bisa nggak? Iya. Jadi Pak Budi dalam iya. waktu dekat. Nah, jadi itu kan tidak jelas sesungguhnya, karena sebenarnya P21 atau tidak kan bukan tergantung penyidik lagi. Ya. Dia hanya diberitahu informasi, tapi itu adalah jaksa tinggi, kejaksaan tinggi. Nah, masalahnya adalah ada apa dengan kejaksaan tinggi sehingga kasus ini kemudian tidak segera dihentikan. Kalau kita tidak ingin memberikan pilihan, Ya, ya. kan ada orang memberikan pilihan. Kenapa ini kok tidak loh, kita dari awal kita tidak mengatakan ini P21, kita mengatakan bahwa kenapa kasus ini tidak dihentikan oleh kejaksaan, padahal jelas-jelas sudah lewat waktu dan sudah terjadi pelanggaran hukum yang signifikan. Belum lagi ada spekulasi yang perlu kita dalami juga. Ada 2 sprindik setelah sprindik pertama 14 Juli. Ada sprindik tanggal 15 Januari Ya. dan ada sprindik tanggal 30 Maret. Di antara kami penasihat hukum juga berdebat ini sprindik jenis apa lagi. Karena di situ dikatakan ada berdasarkan sprindik, ada sprindik tanggal 30 Maret. Ya. Kalau sprindik tanggal 30 Maret ada yang berpendapat, ya saya mengatakan bahwa kita terbuka kan, ada yang berpendapat bahwa kalau sprindik 30 Maret itu memang diakui sah, dianggap sah, maka sprindik sebelumnya gugur. Cabut. Iya, tak? Dia bilang, karena sprindik sebelumnya gugur, maka penetapan sebagai tersangka sudah gugur juga. Betul. Karena tidak ada lagi dasarnya. Nah ini yang kemudian memunculkan spekulasi. Sebenarnya itu sprindik seperti apa ya, tanggal 30 Maret tersebut. Karena begini, dalam praktek yang kita dalami, banyak sekali ketidaktaatan terhadap undang-undang. Banyak sekali praktik-praktik di penyidik itu yang tidak jelas ukurannya apa. Jadi ukurannya kebiasaan. Padahal kalau kita baca itu nggak bisa kebiasaan karena itu sudah diatur secara jelas time frame-nya di dalam KUHP baik yang lama maupun yang baru. Pak Ugro silakan tambahkan. Ya, silakan. Jadi memang para penegak hukum ya, entah itu penyidik atau jaksa penuntut umum atau di pengadilan, azas transparansi harus disampaikan pada publik. Ya kan? Jadi apakah surat perintah dimulai penyidikan SPDP itu sama atau berbeda dengan sprindik? Ya. Apa sprindik itu? Apa SPDP atau surat perintah dimulai penyidikan? Harus jelas. Jadi seharusnya setiap satu laporan polisi adalah satu SPDP. Ya. Jadi kalau ada 4 laporan polisi, 4 SPDP. Ya, tidak bisa 4 laporan polisi jadikan satu SPDP karena pelapornya masing-masing berbeda. Ya kan? Kemudian peristiwa yang dilaporkan. Karena ini peran pelapor kan berbeda-beda nih. Harusnya ada 4 berkas perkara di sini. Kalau mau dibagi klaster berarti ada 4 bisa kali 2 ada 8 berkas perkara kali 2 kan gitu. Ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang saya dengar juga ada sprindik baru. Apakah sprindik baru ini setelah RJ kemudian ada laporan polisi baru? Tapi kan harus diberitakan pada seluruh tersangka. Jadi seluruh tersangka itu ditemukan dengan seluruh pelapor, baru di situ apa yang akan dilakukan ke depan setelah ada RJ seperti itu. Jadi tidak bisa dimunculkan tiba-tiba sprindik baru. Nah, tapi betul kata Mas Refli, kalau sprindik baru misalnya diakui, berarti dalam sprindik yang baru tadi dicantumkan bahwa sprindik atau SPDP yang lama tidak berlaku lagi. Berarti akan muncul SPDP baru. Nah, SPDP baru berarti harus diberitahu ke jaksa baru awal lagi. Berubah semua ya. Harus dari awal, penyidikan dari awal. Jadi ya mudah-mudahan ini dengan KUHP baru ini bisa memberikan lebih cerah kepada masyarakat nanti bahwa penegakan hukum itu tidak mudah hanya dengan merubah sprindik. Ya. Tapi saya juga berharap mungkin pihak penyidik bisa menjelaskan di sini apa perbedaan dan persamaan sprindik dan SPDP seperti itu supaya masyarakat lebih jelas lah. Ya. Ya, ini memang bagi masyarakat memang tidak gampang ya, tapi kita memberikan clue juga terkait dengan
bahwa seharusnya kalau mau melaporkan orang itu ya kalau ada 12 orang ya 12 satu-satu ya, karena kalau misalnya dilaporkan itu segerombolan begitu ya akibatnya begini. Ketika ada perubahan-perubahan di tengah jalan, maka kan misalnya dalam sprindik itu kan ditentukan tuh namanya siapa, tiba-tiba nggak ada di tengah jalan itu. Ya makanya, ya kan. Jadi di dalam SPDP itu juga ada nama-namanya. Tiba-tiba sekarang nggak ada lagi gitu. Nah ini persoalan yang barangkali bagi orang dianggap sepele, tapi dari administrasi perkara ini agak aneh. Karena sprindik dulu misalnya berapa 8 orang, ya kan? Sprindik dulu. Tapi kalau sprindik sekarang nggak bisa. 12 Mas, sprindiknya itu 12. Ya tetap 12 bahkan ya, yang lama pun dihidupkan kembali. Iya, 12. Jadi sebenarnya kalau kita lihat misalnya per 30 Maret misalnya, sprindik itu tetap mencantumkan 12 nama. Betul. Sementara dari 12 nama tersebut 2 orang sudah SP3. Ya. Tetap dicantumkan. Dicantumkan. Nah, saya nggak paham ini. Kalau misalnya dari awal satu-satu itu jauh lebih gampang. Kan? Harusnya. Nah, gimana Pak Ugro ini? Iya. Soalnya masih ada nama Egy, Iya, ada Egy, ada Resmond waktu itu. Gitu. Jadi Ada DL juga. Iya, sprint orang 30 itu. ya. Maret. Jadi ini berangkat dari pengendalian diri emosional dari para penasihat hukum yang mendampingi Pak Jokowi ini, ya kan, kurang bisa memberikan pengertian. Jadi kalau pencemaran nama baik fitnah itu Pak Jokowi melaporkan ya harusnya satu persatu, karena peran penyertaan masing-masing kan nggak jelas. Dan nggak ada penyertaannya kan Pak? Nggak ada, iya. Gitu. Harusnya ada penyerta siapa aktor intelektualnya, siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan harus jelas nih. Jadi tidak semudah dengan apa yang dikatakan pasalnya diperberat, semua dijadikan satu, kemudian terjadi RJ, akhirnya malah jadi hal-hal seperti ini. Nah, yang menarik di sini tadi lupa saya katakan, memang dalam penghentian penyidikan yang berkaitan dengan RJ tadi, itu di KUHP lama tidak diatur di Undang-Undang 881, tapi di Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2001 diatur. Jadi setelah ada restoratif justice, diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan, dasarnya demi hukum. Nah, kalau demi hukum sesuai dengan hukum acara pidana Undang-Undang 881 adalah nebis in idem, kedaluarsa, tersangka meninggal dunia. Nah, ini RJ-nya Resmond, Pak Egy Sujana sama Damerul Lubis ini menggunakan demi hukum yang mana nih? Nebis in idem, kedaluarsa atau tersangka meninggal dunia? Ya, itu jadi masalah, ya kan? Tapi kalau di KUHP yang baru, RJ itu memang bagian daripada penghentian penyidikan. Makanya ada 11 alasan untuk menghentikan 10 ya, untuk menghentikan penyidikan seperti itu. Jadi memang ini perkara yang sangat membuat ya saya pun juga pusing melihat ini seperti apa nih ke depan nanti ya. Jadi mudah-mudahan ada langkah yang terbaik dan saya kadang-kadang berpikir begini. Kalau menggunakan KUHP yang baru, yaitu dengan adanya koordinasi kejaksaan dan penyidik ya. Koordinasi horizontal ya, horizontal tadi antara penyidik dengan jaksa, itu kan diatur di KUHP baru. Nanti orang ribut lagi, loh kenapa menggunakan KUHP baru padahal KUHP lama nih. Jadi lebih bagus ada langkah yang jelas, ya rapat bukan menggunakan KUHP yang baru, tapi rapat lah koordinasi seperti biasa. Ya, karena sudah ada RJ, berarti laporan polisi Pak Jokowi dan 3 lainnya itu dinyatakan sudah dicabut dan sudah di SP3 semuanya ya, kasus ditutup udah seperti itu aja. Sebentar, Mas Refli. Ini ada yang menarik ya. Jadi pendapat seperti yang kita bicarakan malam hari ini, itu bukannya kita bicarakan malam ini, itu tidak hanya oleh kita juga Pak Ugro. Iya. Tapi ada yang menarik. Ada seorang Termul Akut ini. Karena selaku ketua organisasi Termul. Meskipun basnya sudah Oyobo mengatakan kalau sudah di SP3 ya udah berhenti perkaranya. Itu Oyobo pun bilang begitu Mas Refli. Dan ini buktinya ya, ada di sini.
Jadi nanti silakan diklik ya. Gitu. Jadi Oyobo pun mengatakan bahwa ini persoalannya perkara udah cacat hukum. Karena sudah ada RJ, sudah ada SP3, harusnya berhenti. Itu Mas, menarik kan? Iya, karena sekali lagi ya, saya juga heran tuh rekannya Pak Ugro itu. Wah ini mengetawain kita kan. Kita nih bicara mengenai hal yang sifatnya formil dulu. Karena Rekan tuh yang mana? yang sama, ya agak bawaan sedikit lah. Oh, Irjen. Irjen. Ya. Jadi, ya, nah dia mengatakan, wah dia mengetawain dan lain sebagainya. Dia hanya melihat sesuatu itu tidak komprehensif. Kalau kita lihat komprehensif, maka kita mulai dulu formilnya. Nah formilnya itu pengaduannya. Pengaduannya itu misalnya gini, ini contoh yang agak kasar ya. Misalnya ini bukan masalah A nyopet, ya kan? B nyopet, C nyopet. Tapi judulnya nyopet semua. Tapi di lain tempat nyopetnya. Nah, dijadikan satu. Iya, ya kan? beda, Iya, jadi satu. Atau jangan ini, yang inilah. A ngatain Z, B ngatain Z, C ngatain Z. Itu lokusnya beda, tempusnya beda, perbuatannya individual. Tiba-tiba si Z ngadu dijadikan satu semua. Nah disitulah yang jadi persoalan sesungguhnya. Karena tadi konon katanya pengacara cuma ngasih tautan-tautan link-link YouTube, aja link-link media sosial. Ini Pak, ini ada penghinaan. Lalu dijadikanlah klaster 1 dan klaster 2. Klaster 1, klaster 2 itu juga nggak jelas juga apa. Kenapa misalnya misal ya, kan kalau kita lihat, wah itu kan karena dia sering komentar, sering nulis. Di klaster 1 yang setiap saat nulis juga ada. Ada, iya. Setiap saat bikin buku ada juga gitu. Nah dari sini ya kita mau objektif. Itu yang sering nulis itu yang teriak-teriak paling keras. Iya, dan demonya juga kencang sampai sekarang. Nah, jadi agak lucu kemudian ketika orang bicara individual responsibility. Kalau individual responsibility ya memang di-split dari awal harusnya. Laporannya satu-satu sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Mas Roy misalnya diduga melakukan pencemaran, lokusnya di mana, tempusnya di mana, perkataannya seperti apa, Dokter Tifa juga begitu, Rismon juga begitu. Jadi ketika misalnya Rismon minta RJ, ya itu urusan dia dan kemudian dicabut di SP3 kan, ya LP-nya dia aja misalnya. Kalau ini kan menjadi satu, jadi kacau jadinya. Bagaimana kemudian mau ditindaklanjuti? Nah, ketika kemudian muncul sprindik baru, dugaan saya sprindik baru itu diakibatkan karena perubahan pasal tanggal 30 Maret. Tapi kenapa masih mencantumkan 12 orang nama lagi? Gitu. Ini makin nggak karu-karuan. Ya, tambahin sedikit juga Pak Ugro. Yang menarik adalah ketika kemudian dicampur jadi satu ini, maaf. Campur jadi satu ini, kemudian kan ada yang menarik, wah kalau dikaitkan dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, lah saya nggak pernah posting, nggak punya sosial media, itu kan pasal itu kan harusnya kalau mau diubah ya itu yang tersisa hanya untuk respon saja gitu. Tapi respon sudah RT. Dokter Tifa juga enggak kan gitu ya. Jadi kalau pasal 32 35 yang ngedit kemudian enggak ada. Itu enggak ada. Dokter Tifa tidak melakukannya. Mas Roy tidak punya media sosialnya. Kemudian karena itu undang-undang ITE soalnya kan. Nah, yang melakukan cuma respon. Respon sudah RJ. Tidak relevan lagi. Nah, yang jadi aneh adalah seorang Dokter Tifa misalnya yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pasal 32 35 ikut juga. Ini penegakan hukum seperti apa begitu? Ya, silakan. Iya kan? Silakan. Monggo, Pak. Ya mungkin ini untuk edukasi kepada masyarakat ya. Jadi dalam kasus laporan Pak Jokowi dan 3 orang lainnya itu ya, kita harus berani mengatakan bahwa restoratif justice ini atau RJ ini itu datang dari pihak Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya, dari para penasihat hukumnya. Karena memang yang dilaporkan Pak Jokowi dari awal bertahan bahwa ini dugaan ijazah palsu sangat kuat. Ya. Yang dibilang Mas Roy 99,9%, apa yang bisa 11 triliun dan sebagainya, ya kan? Rismon ya. Nah, jadi berkaitan dengan restoratif justice ke depan ini, saya sebagai pernah menjadi penyidik juga, ya. Jadi jangan sampai RJ ini datang dari pelapor seperti kejadian laporan Pak Jokowi ini. Karena nanti akan jadi budaya baru di sini
arah apa yang dikatakan oleh hukum acara pidana yang baru, RJ itu nanti menjadi salah arah bagi alat untuk intimidasi. Wah. Ya, jadi Iya. RJ harus mulai datang dari terlapor. Nah, harus dibuktikan. Nah, dalam kasus yang pencemaran nama baik atau fitnah ini pasti dikaitkan dengan kenapa merasa dicemarkan atau difitnah. Ya. Ya, pasti Pak Jokowi memberitahu penyidik di SPKT waktu itu ya, bahwa saya masa Pak diduga saya punya ijazah palsu, padahal ijazah saya asli. Nah, pihak penyidik tidak langsung mengatakan Bapak tunjukkan ijazahnya, terus langsung dinilai, oh ya Bapak ijazahnya asli. Nah, asli dari mana? Kan asli juga banyak, jenangnya ada asli dari Kudus, ada dari Garut juga ada, ya kan jenang itu ya. Jadi ini benar-benar harus dibuktikan melalui tadi yang apa sudah pernah dikatakan oleh rekan-rekan tadi kan, melalui apa penelitian digital forensik dan sebagainya tadi, dari transkrip nilai, dari mungkin kosnya di mana, terus dari keterangan Pak Kasmuja dan sebagainya. Itu nggak cocok semua Pak. Itu yang harusnya dibuktikan di situ, ya. Sekalian nanti kalau misalnya sudah dibuktikan semua digelar bahwa oh ternyata ijazahnya asli, nah baru pencemaran nama baik dan fitnah tadi proses. Tapi karena ini belum pernah dibuka, sampai sekarang akhirnya gantung. Saya rasa jaksa juga sama dengan apa yang saya katakan, pasti ini pencemaran nama baik dalam rangka apa? Dalam rangka dugaan ijazah palsu. Nah kalau dugaan ijazah palsu, jangan diduga lagi, duganya dihapus, jadi ijazahnya palsu atau tidak, disitulah seperti itu. Itu saja Mas. Iya, terakhir ya kalau dari saya, ini suggestion saya ya, masukan saya kepada jaksa peneliti, pada Kejaksaan Tinggi DKI, ya segeralah memberikan rekomendasi kepada atasan Anda untuk mengatakan kasus ini tidak layak ditindaklanjuti. Karena dari awal sudah salah melakukan administrasi perkaranya. Tidak jelas siapa yang melakukan apa, tiba-tiba diklasterkan jadi satu. Pokoknya mencemarkan nama baik Pak Jokowi, kira-kira begitu. Padahal setiap orang kan harusnya diberikan sebuah pelaporan yang jelas sehingga dia bisa mempersiapkan pembelaan. Tidak menghabiskan energi dan mengira-ngira. Sebagai contoh misalnya ketika klaster 2 itu dikenakan pasal 32 dan 35 dengan ancaman hukuman 8 dan 12 tahun penjara, maka kalau dikembalikan kepada Dr. Tifa misalnya, Dr. Tifa melakukan apa? Kan tidak ada kaitannya, dia kan tidak pernah, karena background ilmunya memang berbeda, dia tidak pernah mengoprak-aprik dokumen, ya kan? Yang dilakukannya paling tinggi hanyalah menghitung kemiripan foto. Jadi bukan dokumen secara keseluruhan juga. Tapi ada yang menarik Mas, maaf saya potong. Tadi pada saat live saya tadi di Kompas TV sore tadi Pak Ugro, saya ketemu dengan Ade Darmawan, Pegogon. Ya, dalam pembicaraan santai, terus kemudian saya bilang kan, wah ada handphone, untung handphone saya nggak disita. Lah Gogon sendiri itu, ya ini perkataan saya bisa dipertanggungjawabkan ya, karena tadi kami ngobrol berdua, dia bilang memang enggak Mas, yang harusnya disita tuh laptopnya Rismon. Nah karena dia ngutak-utak kalau Mas Roy itu aman sebenarnya, pasal-pasal itu nggak kena. Itu kata Ade Darmawan sendiri, kata Gogon. Jadi kan sebenarnya udah ngaku, jadi 3235 itu harusnya copot Mas gitu loh. Makanya. Nah itu yang nggak tahu Pak. Itu yang nggak tahu Pak Ugro. Nah tapi sekarang karena dia masih dicantumkan, ini kan bisa menjadi alat untuk menakut-nakuti kan jadinya kan. Alat untuk bargaining power bahwa wah Anda bisa ditahan. Padahal kalau kita lihat kalau 32 dan 35 itu tidak lagi disertakan dan pasal 28 yang dispute itu tetap kembalikan pada KUHP yang baru, karena itulah maksudnya. Karena kan setelah ada KUHP yang baru tiba-tiba ada perubahan lagi kan. Nah tetapi kalau kita bicara maksudnya bahwa itu adalah KUHP yang baru, sebagaimana ada penyesuaian kan, disesuaikan dengan KUHP yang baru, maka yang terjadi adalah tidak akan ada lagi misalnya proses penahanan apapun selama misalnya kasus ini berjalan gitu ya, gitu. Jadi subjektivitas itu tidak ada lagi, apalagi sekarang yang namanya penahanan itu bukan lagi subjektivitas penuh, tapi sudah mengarah pada upaya melarikan diri, upaya menghilangkan barang bukti, upaya mengulangi perbuatan. Padahal kalau kita bicara tentang upaya mengulangi perbuatan mana yang mau diulangi? Karena perbuatan yang
dipermasalahkan masih dalam debat apakah itu tindak pidana atau bukan. Ya. Kalau melarikan diri, ya tidak mungkin orang sudah setiap saat adalah wajib lapor. Menghilangkan barang bukti apa? Iya. Orang semua barang bukti sudah disita mereka, walaupun itu bisa direplikasi karena itu adalah link-link media sosial. Jadi menurut saya dari awal kasus ini jadi amburadul, parah amburadul. Apalagi menggunakan pasal-pasal yang diduga penyelundupan. Nah, oke, ini terakhir ya, Munin. Jadi ada wacana kemarin kita diskusi di antara penasihat hukum. Sekali lagi kita berusaha melihat ini dalam perspektif hukum. Ada yang mengusulkan untuk melaporkan balik Lecumanan. Ya. Kenapa dilaporkan balik? Karena setelah dari gelar perkara khusus, kita tahu bahwa pasal yang dilaporkan mereka adalah pasal yang akhirnya dimasukkan ke dalam laporannya penersangkaan itu, yaitu pasal 28 ayat 2. Nah, yang jadi masalah adalah Pak Ugro ya, mereka merasa bahwa kenapa mereka melaporkan dengan pasal 160 dan 28, 160 KUHP ya, dan yang lama dan pasal 28 ayat 2, karena mereka merasa dirugikan sebagai entitas Pradi Bersatu. Organisasi jadi korban. Iya, jadi mereka jadi korban. Nah, kami menganggap bahwa ini sudah mereka menyelundupkan diri sehingga ada pasal yang bisa dikenakan padahal pasal itu tidak dilaporkan oleh Pak Jokowi. Dan kita menganggap bahwa ketika mereka diterima legal standingnya untuk melapor, karena ini kan sebenarnya kan delik aduan sesungguhnya, kita juga mempermasalahkan ketika mereka mendalilkan bahwa kami sebagai Pradi Bersatu dirugikan, padahal itu organisasi, bukan manusia dan lain sebagainya. Silakan Pak Ugro. Ya, sebentar. Sekalian Mas Refli, izin, Pak Ugro juga izin. Mumpung orangnya sama, Lecumanan ini juga saya ingin minta pendapat Mas Refli dengan Pak Ugro ya, Pak Ugro. Karena Lecumanan itu kemarin melakukan perkataan di depan Polda Metro Jaya, ya, ayo Pak Kajati, segera lakukan ini, ayo Pak di Reskrim dia desek-desek gitu, dan malah dia menawarkan Pak 10 juta rupiah kalau kasus ini kemudian tidak P21 minggu ini. Nah ini sudah lewat minggunya, 2 orang Pak Ugro yang mengatakan itu. Selain Lecumanan ada juga nih orangnya, ya, Eli Danetti namanya. Dan menariknya Eli Danetti sekarang tampak kebakaran jenggot sekarang. Pakai bikin klarifikasi di berbagai infotainment. Setelah Pak Ugro mengatakan ini bisa dikatakan perjudian pasal 426 dan 427 di undang KUHP yang baru gitu. Tapi kan itu ada kayak nekan-nekan penyidik bahkan kejaksaan, obstruction of justice Pak. Monggo Pak Ugro, soal Lecu dan soal Eli Danetti ini Pak Ugro, saya tambahkan dikit. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh si Eli Danetti dan Lecumanan. Ya. Ini sebetulnya di samping bisa dipersangkakan dengan pasal perjudian di KUHP yang baru yaitu pasal 426 dan atau 427. Ya. Itu bisa juga dikenakan pasal dengan obstruction of justice, di situ adalah pasal 281. Dia berusaha mempengaruhi. Nggak boleh mempengaruhi penyidik, jaksa penuntut sampai hakim pun nggak boleh dalam proses penyidikan, penuntutan ataupun sampai pengadilan. Nah inilah sekarang KUHP yang baru itu benar-benar menjamin bahwa penegakan hukum itu harus independen. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya berkaitan dengan Undang-Undang ITE ini. Sebenarnya saya juga pernah dipanggil sebagai saksi Undang-Undang ITE waktu itu, ya kan? Satu di Polda Metro Jaya, kemudian yang kedua di Polda Jabar. Saya tanya, berarti kalau berkaitan dengan Undang-Undang ITE, itu semua orang bisa melaporkan di seluruh Polda. Nah kalau di seluruh Polda seperti tadi kan ini ada yang di Polres Bekasi atau Depok dan sebagainya ya Polda. Ya itu beberapa tempat kan? Atau beberapa pelapor. Berarti kalau nanti bisa dilaporkan di seluruh Polda, bayangin kalau kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan Pak Jokowi, dilaporkan di seluruh Polda. Loh, ini seperti apa peristiwa ini seperti itu ya? Jadi saya memberikan pemikiran ya berdasarkan pengalaman saya, sebaiknya dengan kaitan Undang-Undang ITE itu yang membuat laporan adalah cyber patrolnya polisi. Ya, karena mereka punya. Iya, itu laporan polisi model A. Apa akibatnya, bagaimana peristiwa terjadi.
Cyber Patrol ke depan di Direktorat Cybercrime ya di Polda-Polda kan ada beberapa sudah ada nih. Harusnya membuat laporan polisi modelnya jangan laporan model B yang dilaporkan masyarakat kepada polisi. Betul. Ini perlu dievaluasi ke depan karena ya sangat tidak masuk akal. Ya. Setiap orang bisa melaporkan satu peristiwa katakan berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui dengan kaitan undang-undang ITE, Ya. tapi dilaporkan di 38 Polda seperti itu ya. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan malam ini. Satu lagi Pak Ugro, maaf Mas Refli. Ya. Meskipun Mas Refli udah ada telepon tadi ya. Gitu ya. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan Pak Ugro itu hampir terjadi. Jadi orang ini nah yang barusan kena P48 artinya harusnya jaksa eksekusi mengeksekusi dia. Ini sudah berniat melaporkan ya salah satu kemungkinan saya gitu ya mau dilaporkan di Polda Sumut Sumatera Utara gitu ya. Jadi yang mau dilaporkan antara lain ada Michael Sinaga, kemudian juga salah satu kanal YouTube ya kan, kemudian karena dia menganggap ITE itu bisa dilaporkan di mana-mana gitu loh. Itu Pak Ugro. Untungnya ya kemarin dari Mahkamah Agung keluar nih pengumuman bahwa kasasi dia ditolak. Itu Pak Ugro. Ya ini hanya tambahan saja dari saya. Itu Mas Refli. Ya, sobat era sekalian, memang masalah ini makin didalami makin complicated ya. Bukan makin mudah, karena itu apa yang disampaikan oleh Humas Polda Metro misalnya, yang disampaikan oleh bahkan Dir Reskrimum, itu sesuatu yang sebenarnya nggak bisa jadikan patokan atau pegangan juga. Dan kita tahu sejauh ini tidak ada statement apapun dari kejaksaan, public statementnya kan. Tapi memang kejaksaan itu bisa mengeluarkan statement nggak Mas? Ya, Nggak berani ya? belum. Oh, oke. Dia boleh dia kan ada juga humas kan. Ya. Gitu. Tetapi masalahnya adalah ya mereka ini kan back and forth-nya koordinasi di antara mereka. Tapi walaupun mereka koordinasi harus dipahami bahwa time frame itu harus tetap berlaku. Betul. Karena itu adalah sesuatu yang disebutkan secara nyata cetowelo-welo di dalam undang-undang. Di dalam KUHP lama ada time frame itu waktu itu 14 hari itu. Di dalam KUHP baru 14 hari juga ada, tetapi dikasih waktu 2 kali bolak-balik kan. Jadi sekali ditolak, sekali lagi bolak-baliknya itu ya, balik lagi, dan setelah itu gelar perkara khusus baru kemudian akan ditindaklanjuti atau tidak. Nah, jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, demi kebaikan kami mengimbau agar kasus ini dihentikan. Karena sudah tidak layak dan terlalu complicated, terlalu banyak lubang-lubang hukumnya. Laporan polisi sudah dicabut. Ya, dan kemudian secara faktual karena ada RJ Rismon, RJ Damai Hari Lubisan Egy Sujana, itu laporan polisi yang menjadi dasar untuk melakukan penyelidikan dan kemudian penyidikan itu sudah dicabut, sehingga seharusnya tidak bisa ditindaklanjuti lagi. Nah, kita ini bicara mengenai bagaimana hukum formil berjalan, bagaimana manajemen perkara berjalan. Tetapi secara material pun sebenarnya banyak masalah juga, karena pasal-pasal yang dikenakan sudah tidak relevan lagi sesungguhnya. Dari awal tidak sesuai dengan fakta dan peristiwanya. Kita akan dalami lagi, tetapi tentu ini akan menjadi menarik kalau seandainya jaksa betul-betul punya keberanian untuk menyetop kasus ini. Karena di dalam KUHP itu memang ada instrumen untuk menyetop kasus ini karena memang sudah tidak layak lagi, mungkin tidak cukup bukti. Kita yakin tidak cukup bukti sesungguhnya. Kasus ini bukan kasus pidana. Kita yakin itu, atau demi hukum. Demi hukum itu macam-macam, sudah terjadi pelanggaran dan macam-macam dan lain sebagainya. Begitu sobat saya, sudah ada. At last but not least, at last but not least sebenarnya memang kasus nggak bisa jalan karena sudah ada penelitian terbaru dan terbit buku baru dari Pak Dr. Bonatua, yang kemarin juga sudah kami bawa selain ke UI, kemarin dibawa ke ITB dan juga ke Unpad. Judulnya ini Mas. Tidak ada. Nah. Akhirnya datang juga kaos itu. Kaosnya datang. Tidak ada. Ijazah Jokowi tidak ada. Kemarin Mas Refli nggak lihat, Pak Ugro pun pakai kaos pakai ini. Juga kaos. Luar biasa. Berarti rombongan Bandung. Makanya kemarin press conference dan rapat agak sepi sedikit.
Tapi tetap media mainstreamnya datang ya. Begitu ya. Begitu saudara sekalian ya, harus paham ya. Kita ingin menegakkan hukum yang baik, yang benar, bukan yang keruh. Kalau ini udah keruh. Tanpa melanggar hukum. Ya, menegakkan hukum tanpa melanggar hukum. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.